Ya Allah, Ibu berlindunglah kepada Allah dari Dajjal. Disitulah Nabi mengajarkan agar umatnya, ya, di dalam buku Misteri Zikir Akhir Zaman, dan ada di kaset saya juga nanti. Di buku ini diuraikan tentang langkah-langkah dari Rasulullah agar selamat dari Dajjal. Jadi setiap kejadian yang mengerikan di akhir zaman, Rasul menceritakannya dan apa antisipasinya. Ya, apa yang harus kita lakukan, diajarkan. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal ini laknatullah alaih memiliki kesaktian dan kemampuan seluruh bomoh-bomoh yang paling hebat di muka bumi pun menjadi anak buahnya seluruhnya. Dajjal laknatullah alaih, siapapun yang paling kuat imannya, asal sudah berjumpa dengannya akan terkena olehnya. Ya, lalu akhirnya menjadi sujud kepada Dajjal. Kecuali seorang pemuda laki-laki remaja. Seorang remaja laki-laki. Dialah satu-satunya nanti yang tidak mau tunduk kepada Dajjal. Kemudian Rasulullah, Dajjal ini akan membunuh seorang remaja laki-laki yang tidak mau sujud kepadanya dan tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Remaja laki-laki itu berkata, kamu adalah Dajjal. Rasul kami telah memberitakan tentang kamu dan kami wajib mengkafirkan kamu. Maka Dajjal marah kepadanya. Kata Rasulullah, Dajjal pun mengambil rambutnya dan membelah kepalanya dengan gergaji. Dibelah dua. Matilah remaja laki-laki tersebut. Darah pun bersimbah ke muka bumi. Dia tergeletak, badannya terbelah. Kemudian Dajjal mengelilingi jasad laki-laki ini, remaja laki-laki ini, dengan satu kali keliling. Lalu dia berkata kepada mayat ini, "Qum, bangkit." Allah izinkan kedua tubuhnya yang terbelah tadi bertaut kembali dan menyatu, dan remaja ini kembali bangkit. Dajjal makin sombong. Dikasih tahu sama seluruh pengikutnya, kalian lihat, dia tadi telah saya bunuh dan sekarang saya telah menghidupkannya kembali. Itu hanya kemampuan Tuhan yang mampu melakukannya dan saya telah melakukannya. Semakin hebat keimanan orang-orang itu kepada Dajjal. Sementara ketika Dajjal bertanya kepada remaja laki-laki ini yang telah dia hidupkan kembali, sekarang kamu yakin tidak? Setelah kamu tadi mati, saya hidupkan kembali dan itu hanya Tuhan yang mampu melakukan. Apa kata remaja laki-laki itu? Dia menjawab kepada Dajjal, sekarang makin penuh keyakinan di dada saya, kamu Dajjal. Ada hadisnya, orang yang akan kamu bunuh itu kamu bangkitkan kembali. Dan setelah saya, kamu tidak akan boleh membunuh sesiapapun lagi. Hai manusia! Ibu kaget, Bu? Tidak ya, Alhamdulillah. Saya khawatir Ibu. Enggak ya, Bu ya? Alhamdulillah. Hai manusia! Sekarang percayalah kalian, ini benar-benar Dajjal. Ini benar-benar Dajjal. Kemarahan Dajjal yang tidak terhingga-hingga. Dia ingin lampiaskan membunuh kembali. Memang dia tak kuasa lagi membunuh remaja ini. Kemampuannya dicabut oleh Allah untuk membunuh dan menghidupkan. Subhanallah kaum muslimin. Ada kabar mengejutkan di Timur Tengah. Seorang lelaki kecil, seorang bayi di Palestina telah terlahir, dan laki-laki bayi laki-laki itu berbicara dengan bahasa fusah yang sangat bersih. Itu diiklankan di TV-TV Arab. Bukan sekarang. Lebih dan kurang beberapa tahun yang lalu, 6-7 tahun yang lalu. Itu telah termasuk di TV Qatar. Silakan buka di YouTube ya. Bayi yang berbicara ketika baru lahir. Dia hanya bicara satu kali saja, sehingga masyaikh, para ulama-ulama, ya, tokoh-tokoh itu di Palestina membenarkan persaksian ini. Ya, di TV Arab sempat goncang. Bahkan di TV Indonesia pernah muncul sekali pemberitaannya. Bayi ini berbicara begini bahasanya, "Ana rajulun, sayaqtuluni Dajjal, wala yaqtulu ba'di ahadan abada." Boleh Ustaz Rusli atau Ustaz Anwar translate kan, biar dengar semuanya, apa artinya? Ana rajulun, sayaqtuluni Dajjal, wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Tafadhol Ustaz. Ana rajulun, saya adalah laki-laki,
sayaktuluni Dajjal, yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal. Wala yaktulu ba'di ahadan abada. Setelah dia berhasil membunuh saya, dia tidak akan mampu lagi membunuh sesiapapun orang setelah saya. Jadi bocah ini telah pun lahir. Artinya apa? Bukankah danau ini yang jelas-jelas hadisnya dari Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan oleh Sahih Muslim tentang cerita Tamim Ad-Dari tadi, danau ini telah menyusut sekarang. Danau ini telah terus menyusut, bahkan dasarnya telah menampakkan seperti pulau-pulau sekarang. Silakan Bapak yang pergi ke Israel untuk berziarah ke Masjid Al-Quds, Baitul Maqdis, silakan sempatkan ke Danau Tiberias, silakan. Lihat sekarang bagaimana dulu di situ adalah tepian pantainya, sekarang kita sudah boleh berjalan ke bawah. Mengering. Sisa air daripada Danau Tiberias inilah yang akan diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj nanti. Sehingga kering danau ini. Pernah dengar hadis? Ya'juj Ma'juj ketika lepas, mereka merasa haus dan mereka mendatangi Danau Tiberias. Lalu mereka minum sisa air yang tinggal sedikit. Saat mereka meminumnya, sementara di belakang masih banyak, habislah oleh mereka yang di depan, saking banyaknya Ya'juj Ma'juj itu. Lalu yang di belakang berkata, "Loh, kemarin kan sini banyak air. Kok sekarang habis?" Dan memang kering, air itu sudah tersisa sedikit. Ini pertanda Dajjal akan keluar. Ya Allah, kita sangat dekat kaum muslimin. Siapa yang mengatakan kita masih jauh? Siapa yang berani mengatakan kita masih jauh? Sehingga mufti besar Arab Saudi menangis dan berkata, "Hadza zamanu khurujid Dajjal." Inilah ya zaman Dajjal itu akan keluar. Ini dia zamannya, inilah dia zamannya. Zaman kita, Dajjal itu akan keluar. Tidak ada sejak bumi diciptakan sampai kiamat fitnah yang lebih dahsyat, fitnah yang lebih hebat, fitnah yang lebih mengerikan daripada fitnah Dajjal. Sementara ini akan berlaku coming soon, insyaallah. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Oleh karena itu wajib kita berlindung kepada Allah daripada fitnah Dajjal. Baik, selanjutnya kita sampai pukul berapa Ustaz Anwar? Mafi muskilah, Masya Allah, baik sangat nih, Alhamdulillah. Ibu-ibu sanggup sampai pukul berapa, Bu? Tapi saya bagi keleluasaan dan kelapangan, saya bermurah hati. Bila ada yang nak minta izin dulu, boleh. Tapi kalau mampu bertahan di sini, lagi cantik. Alhamdulillah. Sempurnakanlah. Ya. Namun uraian kita akan dipertajam nanti menyongsong kedatangan Al-Mahdi. Apa-apa yang bakal akan terjadi di bumi kita ini. Menjelang kedatangan Al-Mahdi. InsyaAllah ta'ala nanti malam. Di mana tempatnya Pak Haji? Haji? Iya, Bapak Ibu lebih ngerti. Saya menyebutkan pun tak pandai. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang Nabi mengatakan umur umatku di bumi ini, umur umatku di bumi ini, artinya orang Islam berada di bumi ini akan menjalani 5 fase sejarah. 5 fase sejarah. Dimulai dengan Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Dimulai dari Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, dan nanti berakhir dengan wafatnya seluruh orang Islam di muka bumi. Jadi Nabi mengatakan ada jarak batas daripada umur tahunnya ya, dari sini sampai kemari. Ini startingnya di sini. Dan finishnya di sini. Masa yang akan diambil untuk hitungan tahun, masa yang akan diambil, Nabi pun telah menyebutkannya. Berapa lama? Nah, ini yang akan mendekatkan kita kepada realiti bahwa sesungguhnya kita memang di akhir zaman. Mari kita dengarkan kaum muslimin. Ibu ada sarapan pagi tadi? Ada ya? Siapkan jantungnya ya, supaya kuat. Persiapkan, sesungguhnya yang kita sampaikan ini seluruhnya adalah sebuah fakta. Sebuah hal yang sangat berhujah dan ada dalilnya. Ibarat Allah, kalian akan menjalani 5 masa, 5 fase.
Fase pertama kata Nabi adalah fase kenabian. Ya. Ini fase kenabian. Fase kenabian ini akan berakhir dengan kehendak Allah. Ternyata seluruh ahli sejarah sepakat fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini telah berakhir. Ini fase pertama. Setelah itu kalian langsung masuk kepada fase yang kedua, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah. Yang kedua. Fase kedua adalah fase kekhilafahan ala minhajin nubuwah. Baik, saya bacakan saja hadisnya. Takunun nubuwah fikum masya Allah an takun, thumma yarfa'uha idza sya'allahu ayarfa'aha. Ya, fatakunu masya Allah an takun, thumma yarfa'uha idza sya'allahu ayarfa'aha. Fase yang pertama adalah fase kenabian dan Allah beri tenggang waktunya. Apabila menurut Allah waktu itu sudah habis, Allah pun mengangkat fase tersebut. Dan sepakat seluruh ahli sejarah, fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi berikutnya, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian disambung oleh fase kekhalifahan dengan konsep kenabian. Ala minhajin nubuwah. Fatakunu masya Allah antakun, summa yarfa'uha idza sya'a ayarfa'aha. Fase yang kedua ini Allah berikan dan Allah tentukan jatah waktunya. Apabila menurut Allah waktu ini sudah habis, Allah pun mengangkat fase ini. Maka sepakat seluruh ahli sejarah, fase yang kedua ini berakhir dengan wafatnya Khalifah Islam yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Inilah fase kekhalifahan. Yang ketiga, summa yakunu mulkan 'addan. Ini yang ketiga. Summa yakunu mulkan 'addan. Yaitu fase kerajaan. Fase kerajaan. Sebenarnya tetaplah khilafah, menginduk pada satu titik sentral, ya. Akan tetapi sistem yang dipergunakan sudah sistem kerajaan. Kalau meninggal seorang khalifah, penggantinya langsung ahli warisnya. Ini kan udah gaya kerajaan lagi nih kan. Nah, sebenarnya ini masih khilafah, tetapi sudah dengan sistem kerajaan. Adhan, sangat menggigit. Sangat menggigitnya apa? Walaupun kondisinya macam manapun, tetap Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dasar pemerintahannya. Ya, ini fase yang ketiga. Fatakunu masya Allah antakun, thumma yarfa'uha idza sya'a ayarfa'aha. Fase yang ketiga ini Allah takdirkan waktunya. Bila menurut Allah waktunya ini sudah berakhir, Allah pun angkat fase yang ketiga. Dan sungguh fase yang ketiga ini pun ternyata disepakati oleh ahli sejarah telah berakhir 91 tahun yang lalu. Yaitu dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Oleh seorang gembong ujung tombak Yahudi, pengkhianat Islam, Mustafa Kemal Atatürk la'natullah alaih. Tepatnya pada tanggal 13 Maret 1924. Maka berakhirlah fase yang ketiga. Runtuh khilafah, tidak lagi Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah, sudah tidak ada. Nah, langsung disambut dengan fase yang keempat. Ya, fase yang keempat. Lihat, saya panjangkan sampai di sini. Fase yang keempat. Kaum muslimin, saya memanjangkan fase keempat ini bukan artinya waktunya lebih lama dari sini, tidak. Bahkan yang paling panjang dari seluruh fase adalah fase ketiga. Ini seluruh fase yang terpanjang itu adalah fase ketiga. Ini ribuan tahun. Ini saya panjangkan karena akan banyak hal yang akan saya uraikan di sini. Ya, saya minta izin. Padahal waktunya sangatlah pendek. Baik kaum muslimin. Dan saya masukkan yang 1, 2, 3 ini ke dalam fase keempat. Karena memang tanda besar kiamat yang pertama, tanda besar kiamat yang kedua, tanda besar kiamat yang ketiga terjadi di fase kita. Ini akan berlaku di fase kita. Masya Allah, kita sedang di sini sekarang. Kaum muslimin, kita sedang ada di fase yang keempat hari ini. Dan Nabi menjelaskan,
Pada fase yang keempat ini, jumlah kalian banyak, tapi kalian bagaikan buih di atas lautan. Islam 1,6 miliar jumlahnya, penduduk di seluruh dunia. Jumlah kalian banyak, tapi bagaikan buih di atas laut. Terus Nabi melanjutkan, kalian ditimpa oleh penyakit wahan. Hubbud dunya karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, rakus kepada dunia, karahiyatul maut, takut mati. Para ulama menerjemahkan takut mati itulah takut berjihad. Justru sekarang jihad identik dengan terorisme. Lah kaum muslimin, ini keadaan umat Islam. Masjid-masjid kalian banyak, mewah-mewah, lux, cantik-cantik, tetapi sepi dari jemaah, kosong dari hidayah. Pasar kalian berdekat-dekatan tempatnya. Dan pada masa itu, wanita-wanita sudah ikut membantu suaminya mencari nafkah. Pada masa itu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana keadaan demi keadaan umat Islam di fase keempat. Dan Islam diserang habis-habisan. Al-Quran diserang. Islam ini dilumpuhkan dan dilemahkan ajaran-ajarannya. Dan umat Islam sendiri pun dibantai, dihabisi. Di berbagai penjuru dunia, umat Islam benar-benar dilumpuhkan. Dan darah kaum muslimin tidak berharga. Di mana-mana kita dengarkan hari ini. Betul tidak? Pada masa keempat, saking beratnya ujian dan huru-hara yang terjadi di masa yang keempat, banyak dari umatku, kata Nabi, murtad dari agamanya. Paginya dia beriman, besoknya dia sudah kafir. Sorenya dia beriman, paginya dia beriman, sorenya dia sudah kafir. Sore dia masih beriman, besok paginya sudah kafir. Hanya untuk dunia mereka tega, mereka rela menghilangkan agamanya. Ini terjadi pada fase yang apalagi nanti menjelang Dajjal keluar, yang paling banyak kafir dan murtad menyembah Dajjal dari umatku adalah kaum wanita, kata Rasul. Ya. Ibu kaum wanita bukan? Iya ya Bu ya. Kalau ini bukan kaum wanita. Kemana perginya yang laki-laki pada fase Dajjal keluar? Insya Allah kita terangkan. Sebelum Al-Mahdi muncul, akan banyak kematian massal terjadi kepada kaum lelaki di bumi ini. Kita Pak. Sebelum Al-Mahdi muncul, akan banyak kematian massal global untuk seluruh kaum laki-laki di muka bumi ini, termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini kan fase keempat kan ditutup dengan keluarnya Ya'juj Ma'juj. Kemudian fase yang kelima yaitu tegaknya khilafah kembali, itu dari yang keempat sini, ya. Pada fase kelima ini nanti Rasulullah bersabda, jumlah laki-laki dibandingkan dengan wanita nanti 1 berbanding 50. 1 laki-laki 50 jumlah wanita. Pernah dengar hadis ini, Bu? Tidaklah datang kiamat sampai jumlah laki-laki dibandingkan jumlah wanita, saat itu 1 laki-laki 50 wanita. Kemana perginya kaum laki-laki? Terbukalah rahasianya. Di fase yang keempat menjelang kemunculan Al-Mahdi, banyak terjadi peperangan, pembunuhan. Korban yang terbesar saat itu adalah kaum laki-laki. Oke? Baik kaum muslimin, fase yang kelima ini adalah fase khilafah Islamiyah tegak kembali di muka bumi ini. Ya. Jumlah wanita dibandingkan laki-laki 1 berbanding 50. Baik, kembali kita pada fase yang keempat. Kaum muslimin hamba-hamba Allah, bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, silakan. Ya. Apabila kita menyimak ini berikutnya, maka sadarlah oleh kita bahwa jarak yang disediakan oleh Allah dengan fase kelima, kita akan ketahui dari hitungan ini. Dari sini. Nabi menyebutkan umur umat Islam sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul
sampai wafatnya seluruh orang Islam di muka bumi ini adalah Nabi menyebutkan berikut ini, kaum muslimin. Mari kita lihat. Ada dua mainstream terbesar dari para ulama. Yang pertama, mereka mengatakan, katanya A, B, C. Katanya, dari kelompok yang pertama ini ya, umur umat Islam adalah 1477 tahun saja. 1477 tahun saja. Hitungannya hitungan hijriah, tahun hijriah. Pendapat ini mengatakan dan menyandarkan kepada ulama ahli hadis dunia, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari, yang terkenal dengan bukunya Fathul Bari. Ya, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, menurut kelompok pertama ini, 1477 tahun hitungan hijriah. Lah kita berapa sekarang? 1436. Apabila masa ini dan habislah seluruh Islam 1477, maknanya yang tersisa di depan kita hanya coba dikurangi. 14 77 sekarang 1436. Berapa? 41 tahun lagi di depan kita. Maka seluruh orang Islam di muka bumi ini akan habis, akan binasa. Sementara menurut Imam An-Nawawi, kata kelompok pertama ini, Imam An-Nawawi menyatakan dalam hasil telusuran dan telaahnya dari hadis-hadis dan kitab-kitab 1476. Ada beza tidak? Hampir tak ada beza lah, ya kan? Dan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan pokoknya lebih dari 1400 tahun dan tidak sampai 1500 tahun hitungan hijriah. Ini dalil-dalil dari kelompok pertama. Oke, kaum muslimin, kita ambil aja yang paling tinggi dulu, 1477. Ini kita bedah satu persatu ya. Tinggal 41 tahun lagi hitungan hijriah. Hitungan hijriah. Hitungan hijriah itu berarti dimulai sejak kapan? Sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke, padahal menghitung umur umat Islam bukan dari hijriah, tapi dari Nabi Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul, ya. Kalau hijriah itu di sini, hijrah dulu Nabi ke Madinah. Di sini ada 10 tahun, ya kan? Beliau di Makkah ada 13 tahun. Artinya potong lagi 41 ini, potong 13. Betul tidak? Jadi berapa? Allahumma sholli ala Muhammad. 28 tahun hitungan hijriah. Ya Allah ya Rabbi, ibu-ibu, maka berakhirlah umat Islam di muka bumi ini. 7 tanda besar kiamat akan disaksikan dalam hitungan 28 tahun ke muka. Baik. Apabila ini adalah 7, 8, atau 9 tahun, ini masa-masa aman. Anggaplah kita sudah tidak ada di masa ini. Yang 9 tahun itu, kita sudah tidak ada. Maka coba dipotong lagi 9 tahun. 19 tahun ke muka, kita akan menemukan 3 kejadian besar ini. Itu pun kalau kita masih hidup di sini. Artinya Bu, apalagi daripada dunia ini yang pantas kita banggakan. Apalagi dari dunia yang pantas untuk kita perebutkan. Berkelahi dengan anak, berkelahi dengan suami, dengan mantan istri, ya, berbunuh-bunuhan dengan orang demi dunia, yang dunia ini sebentar lagi juga sudah akan kiamat. Apalah gunanya kita masih rela menipu ke sana, menipu ke sini, menahan uang yang ada dan tidak membayarkan hutang kita, lalu hubungan kita dengan Allah tetap saja seperti biasa, tidak akrab, tidak mesra. Di malam hari kita tidak bangun, di siang hari kita tidak puasa. Bacaan Al-Quran kita lemah. Apa yang akan kita jadikan sebagai bekal kita di perjalanan kehidupan yang sesungguhnya? Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, seluruh kita calon-calon mayat. Tidak pun kita menemukan kiamat besar, kita akan menghadapi kiamat kecil setiap kita. Setiap kita kiamat kecilnya adalah kematian. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yuk kita lihat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya di muka bumi ini masih ada satu orang saja yang kenal dengan Allah, beriman dengan Allah, satu orang saja yang tersisa, dia boleh melafazkan kalimat Allah sementara dia percaya Allah itu ada, masih ada di bumi ini satu orang saja, maka Allah akan tunda lagi kiamat itu 40 tahun lagi. Pernah dengar hadis ini tidak? Pernah dengar hadis ini? Mungkin Bapak, Ibu akan mencoba membantah dengan hadis ini. Selama di bumi ini masih ada satu orang saja yang tersisa. Dia kenal dengan Allah. Dia percaya dengan Allah. Walaupun tak ada ibadah, tak ada apa-apalah. Maka Allah akan tunda lagi kiamat itu 40 tahun lagi. Oke? Sekarang berapa jumlah umat Islam? Berapa jumlah umat Islam? 1,6 miliar jumlahnya di bumi. Banyak itu Pak Kiai. Banyak itu Pak Ustadz. Berarti lamalah lagi itu. Kaum muslimin, sedarlah kita sekarang bahwa pada tanda besar kiamat yang ketujuh, seluruh orang yang kenal dengan Allah, seluruh orang yang beriman dengan Allah, sekecil apapun imannya, Allah wafatkan secara serentak akibat disentuh oleh angin lembut yang bertiup dari timur atau dari Yaman. Masya Allah, faham kita sekarang rahasianya, ya? Berarti di sini akan tersisa 40 tahun lagi ke depan. 40 tahun lagi ke depan barulah 3 tanda besar kiamat ini akan terjadi dan kiamat pun terwujud. Begitu kalau dalam hadisnya, ya kan? Sekarang saya sampaikan berita besar dunia. Pada tahun 2001 di Discovery Channel diumumkan oleh NASA Amerika Serikat. NASA mengumumkan kepada dunia di Discovery Channel bahwa saat ini ada pecahan bintang yang besarnya setengah dari bumi kita. Pecahan bintang ini diperkirakan 80 tahun yang akan datang. Dari sekarang itu akan menabrak bumi secara telak. Maka kehancuran bumi ini tidak dapat lagi dihindarkan. Tidak ada satu senjata apapun, teknologi apapun yang mampu membinasakan pecahan bintang. Setengah bumi loh. Sementara bumi ini dulu pernah dihantam oleh pecahan bintang yang besarnya paling-paling sebesar, ini kota apa namanya? Batu Pahat. Paling setengah atau seperempat dari kota Batu Pahat ini. Dihantam bumi kita dulu. Peradaban dinosaur pun berakhir. 97% makhluk hidup di muka bumi ini musnah. Ya kan? Pernah terjadi dulu. Karena apa? Karena kaum muslimin, daya ledak daripada meteor atau tahi bintang itu, atau pecahan bintang itu, sama dengan 2 juta kali lipat, 1 sampai 2 juta kali lipat bom nuklir yang meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Itu kalau garis diameternya 2 km saja, maka kekuatannya sudah sampai 1 juta sampai 2 juta kali lipat bom nuklir yang meledak di muka bumi ini. Seperti yang meledak di Nagasaki, Hiroshima, 2 juta kali lipat. Bayangkan kalau garis diameternya 2 km saja. Lah bagaimana dengan setengah bumi besarnya? Apa yang terjadi dengan bumi kita? Berkeping-keping Pak. Seperti gas lagi bentuk bumi kita ini. Hancur. Diperkirakan kapan? Oleh NASA Amerika? 80 tahun ke depan. 80 tahun ke depan. Mereka mengumumkan tahun berapa itu? 2001. Yang kita ingat ada ayatnya dalam Al-Quran, bunyinya, mari baca sama-sama, surah Al-Qari'ah. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش
Allahumma arhamna bil Quran, sadaqallahul azim. Al-Qari'ah. Bunyi dentuman keras di langit yang menggelegar dan menakutkan. Mal Qari'ah. Apakah itu bunyi besar, keras, menggelegar, menakutkan di langit? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apakah yang engkau ketahui tentang bunyi besar, menggelegar yang menakutkan di langit itu? Yauma yakunun kal farashil. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Pada masa itu gunung-gunung yang ada di bumi ini akan seperti kapas yang ditiup, berterbangan kemana-mana, hancur luluh lantak. Dan ini adalah ledakan yang sangat dahsyat di bumi kita ini. Tahukah kamu itu Qari'ah? Sementara NASA Amerika sudah mengumumkan 80 tahun dari sekarang lebih dan kurang, bumi ini akan dihantam oleh pecahan bintang yang besarnya setengah daripada bumi ini. Berarti tahun 2080-an ya. Itu menurut NASA Amerika. Dan mereka memperlihatkan pecahan bintang itu seperti apa. Sedang melesat sekarang menuju bumi. Anehnya di waktu yang sama, di acara, di tahun yang sama, masih di acara Discovery Channel, dimulai oleh pernyataan pakar gempa Jepang. Dan ini dibenarkan oleh seluruh pakar-pakar gempa yang lainnya di dunia ini. Bahwa lebih dan kurang 75 tahun sampai 80 tahun yang akan datang. Masih di tahun 2001 loh ya. Pakar gempa Jepang menyatakan dunia ini, bumi ini yang paling sibuk dengan gempa kan Jepang ya Pak ya. Jadi mereka memang sudah ahli dan pakar di situ. Mereka mengatakan 75 sampai 80 tahun yang akan datang, bumi ini akan mengalami gempa yang maha dahsyat. Tidak ada satu negara pun yang akan selamat. Tidak ada satu manusia pun yang akan hidup, dan bahkan tidak ada satu teknologi pun mampu mengatasi gempa itu. Pernyataan pakar gempa Jepang ini dibenarkan oleh pakar gempa dari Swedia, dari Australia, dari Belanda, pakar gempa Jepang dari Inggris, dari Kanada. Pakar-pakar gempa dunia menyatakan benar, lebih dan kurang 75 sampai 80 tahun yang akan datang, bumi ini akan mengalami gempa yang sangat dahsyat. Ayo, di dalam Al-Quran surat apa yang menyatakan tentang gempa yang dahsyat, pertanda itu kiamat? Mari kita baca sama-sama. Surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncang dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, seluruh isi dalam perut bumi ini akan muncul keluar, memuntahkan apapun yang ada di dalamnya. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada hari itu manusia bertanya-tanya, malaha, apa ini? Apa ini? Gempa yang sangat dahsyat.